ya. Jadi kayak digaruk-garuk. Ini cara menaklukkan nih. Jadi dia ngerasa dia digaruk-garuk. Oke teman-teman, balik lagi sama gue Daniel Nandika Elwo. Dalam channel gue kali ini gue ngebahas tentang keledai mini. Nah, ada kabar bergembira. Jadi ada keluarga baru dari kita, yaitu namanya Vincenzo. Nah, Vincenzo-nya di sana. Nah, itu keledai yang baru lahir. Waktu kapan kak? 21 Juni. Nah, itu pada pukul 10 malam yang ketahuan sama ini bapak, nanti kita sorot ya. Nah, gue mau ngejelasin tentang profil keledai mini ini. Nah, keledai ini asalnya kalau belinya sih memang di Australia, tapi kalau dari jenisnya ini kelihatannya dia dari Perancis Utara, tepatnya di Normandia, sehingga jenis keledai ini adalah keledai Norman sesuai nama asalnya. Nah, kelihatannya lebih gede, tinggi, tapi keledai ini tergolong ke dalam keledai mini. Kenapa? Karena mereka tidak lebih tinggi dari 90 atau 100 cm. Nah, teman-teman mungkin sering bilang kalau keledai itu keras kepala. Pada kenyataannya bahwa keledai ini adalah hewan yang sangat pintar sekali. Nah, kenapa bilang pintar? Karena dia daya ingatnya cukup kuat. Nah, terus kalau kita sama kakak kipernya, kemarin kan udah ada ngelihat yang mandiin keledai. Nah, jadi kalau keledai ini memang dia lebih cenderung tidak terlalu aktif. Nah, kecuali anak-anaknya. Nah, itu yang di sana Vincenzo. Nah, jadi keledai ini biasanya akan lebih banyak menghindari manusia, pemalu. Nah, terus apalagi infonya? Oh iya, untuk aktivitas sehari-hari keledai ini biasanya kalau di tempat wisata kayak gini ya sama. Biasanya kalau misalnya pagi jam 8 dia sebelum keluar ke area display kita kasih makan. Nah, makanan itu ada konsentrat awal-awal paginya. Terus baru dikasih rumput pas siangnya atau sorenya juga dikasih, dan malam hari kembali lagi pada pukul 8 malam ke area kandangnya itu dikasih vital kembali atau konsentrat. Nah, sini di belakang ada Vincenzo. Ya, dia malu-malu. Nah, keunikan dari keledai ini teman-teman. Nah, jadi dari mamanya ini namanya di belakang ini ada Desi. Nah, usianya ini baru 4 tahun. Nah, jadi keunikan dari keledai ini menurut saya, kita sebagai pengurus hewannya atau kipernya itu harus lebih sabar dibandingin ngurus kuda pada umumnya. Jadi kita harus lebih sabar 5 kali lipat loh teman-teman. Nah, jadi jangan bilang hewan itu bodoh. Tidak semua hewan itu dibilang bodoh, tapi kitanya yang harus memahami bahwa hewan itu punya perasaan. Gitu cara mengenalinya. Apalagi ya informasinya? Oh ya, dalam sehari deh kita ngobrolin tentang sehari ini. Keledai ini biasanya dikasih makan rumput lapangan. Biasanya ada rumput lapang, rumput odot, terus rumput hai atau rumput kering yang fermentasi. Nah, dalam sehari biasanya per ekor itu ngabisin rumput sebanyak 7-15 kg dalam seharinya. Dan konsentratnya per ekornya itu dapat menghabiskan kurang lebih sekitar 1 kilo untuk pagi dan sore hari. Dan untuk biasanya berat rata-rata keledai ini hitungannya itu biasanya segini nih ukuran Desi. Itu kisaran 9 sampai 120 kg. Nah, ini dia. Nah, terus ada informasi menarik katanya. Apa perbedaan kuda? Nah, jadi kalau nama ilmiahnya itu untuk keledai ini Equus africanus asinus. Nah, jadi sama-sama dari keluarga kuda. Tapi kenapa ada bacaannya Africanus? Karena pada sejarahnya banyak juga keledai yang ditemukan di negara Afrika Selatan atau negara Afrika sekitarnya. Nah, kita kasih tahu perbedaan antara keledai dan kuda. Nah, yang pertama cukup mudah sekali, yaitu dari telinga. Nah, dari telinga. Kalau telinga kuda, dia ukurannya kecil dan berbentuk segitiga. Nah, sedangkan pada telinga keledai ini, dia telinganya besar, panjang,
Nah, panjang dan tidak sedikit melengkung. Nah, sedikit melengkung di sininya. Hehehe. Nanti kena baby McKellen sini. Ini dulu. Oke, teman-teman, kita ganti spot dulu. Nah, tadi udah sampai telinga ya. Berarti sekarang ke buntutnya nih. Ini ada ekor. Nah, ekornya kalau misalnya kuda, kalau kuda itu dia biasanya rambut dulu baru seluruhnya rambut. Jadi dari pangkal itu rambut langsung. Tapi kalau keledai sini. Sih. Jadi kalau keledai itu dia batang dulu kayak gini. Nah, batang dulu baru rambut, teman-teman, gitu. Cukup gampang kan? Dan yang ketiga, nih, Kak, sini Kak, deketan dikit Kak. Nah, yang ketiga itu dari surainya. Nah, kalau misalnya keledai, kalau kuda dulu. Kalau kuda, dia biasanya langsung lurus, sejajar kayak gitu. Ada spot-spotnya tapi nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau keledai, itu dia zigzag kiri kanan. Nah, kayak gini, dan dia ada bagian-bagiannya. Nah, kayak gini, dia kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Nah, itu dia perbedaan dari surai antara kuda dan keledai, gitu dia. Mungkin hampir mirip sama surainya zebra ya. Mungkin dia juga sama silang-silang kiri kanan juga, sehingga dia lebih berdirinya kelihatan menyilang, melebar. Nah, oke teman-teman, aduh ini nyangkut. Dia nggak sabar untuk masuk teman-teman. Jadi sore ini sedang dikeluarkan. Nah, dan oke, ini dia Vincenzo. Nah, itu aja teman-teman video dari gua tentang profil hewan keledai mini. Dia kelaminnya jantan, namanya Vincenzo. Nah, Vincenzo. Mama, nggak kelihatan Ma ya dipantat sama mamanya. Nah, nih. Jadi Vincenzo ini nanti ada gua video lengkapnya. Cara pas saat sudah melahirkan, pertama kali keluar itu pukul 10. Nah, langsung kita tangani. Kalau kelahirannya gue nggak punya videonya karena nggak dapat. Kita tiba-tiba lahir pada pukul 10, jadi nggak ketahuan teman-teman. Tahuannya pas udah keluar brojol gitu. Oke, Vincenzo, ya, Vincenzo. Ini namanya Vincenzo. Hey, Vincenzo. Nah, sini Kak. Nah, jadi kalau misalnya keledai itu paling senang dia digaruk bagian ini nih. Nah, tuh jadi kayak digaruk-garuk. Ini cara menaklukkan nih. Jadi dia ngerasa dia digaruk-garuk. Tuh dia. Oke, itu aja video dari gua. Nah, jangan lupa untuk tonton video selanjutnya. Tunggu aja. Jangan lupa komen, like, and share. Nah, jangan lupa subscribe juga yang baru nonton. Gua akan memberikan hewan-hewan profil tentang hewan domestik dan info lain menariknya. Oke, gua pamit undur diri. Gua Daniel Nandika. Pantatnya, Le. Cek. Lupa tuh, Cek. Gigi gitu. Digaruk-garuk. Go, so.